Peristiwa yang menghebohkan Batavia ini terjadi pada tanggal 17 Mei 1912. Peristiwa ini bermula dari ditemukannya sesosok mayat perempuan muda berparas cantik. Ia adalah seorang perempuan blasteran Eropa dan pribumi. Mayatnya ditemukan di sebuah sungai di daerah Kalibaru, sebuah daerah yang saat ini lebih dikenal sebagai daerah Senen, Jakarta Pusat. Mayat perempuan cantik tersebut tersangkut di sebuah pintu air, terbungkus dalam sebuah karung. Penemuan mayat ini segera menjadi berita yang menggegerkan bumi Batavia atau tanah Betawi. Peristiwa yang lantas kemudian berbuntut panjang. Ini adalah kali pertama sebuah peristiwa kriminal sekaligus skandal yang melibatkan kalangan elit Belanda yang menjadi berita luas seantero Batavia, bahkan menyebar hingga ke daerah-daerah lainnya di Pulau Jawa. Mayat tersebut kemudian diketahui adalah Finche de Phoenix, seorang perempuan berdarah blasteran yang bekerja sebagai pekerja seks komersial di sebuah rumah bordil. Finche de Phoenix lahir di Batavia pada tahun 1893. Usianya masih sekitar 19 tahun. Wajah Finche yang Indo, berhidung mancung, bibir sensual, rambut hitam panjang bergelombang, dan bola mata yang indah membuatnya menjadi primadona rumah bordil milik Umar Ompong. Tak ada yang tahu mengapa dengan kecantikan luar biasa macam itu ia bisa tercebur pada dunia prostitusi. Ini sama gelapnya dengan dari mana perempuan Indo cantik itu berasal. Setelah mayat teridentifikasi, seorang komisaris polisi kolonial Belanda di Batavia bernama Rumpul segera melakukan penyelidikan. Penyelidikan pertama dilakukan di tempat Finche bekerja, yaitu rumah bordil milik Umar Ompong. Tak sulit bagi komisaris polisi Belanda itu untuk mencari keterangan dari Umar. Dari pemilik rumah bordil itulah komisaris polisi kemudian mengetahui bahwa Finche de Phoenix memiliki seorang pelanggan setia. Ia adalah seorang dari kalangan elit Belanda, yaitu Kemser Brigman. Finche adalah seorang pekerja seks komersial yang memiliki tarif mahal. Tak sembarang orang bisa memakai jasanya di rumah bordil itu. Polisi mencurigai Kemser Brigman. Penyelidikan terus dilakukan. Polisi menginterogasi Kemser Brigman, dan tentu saja lelaki Belanda itu menyangkalnya. Brigman bukan orang sembarangan. Ia seorang Belanda totok kaya raya dan seorang anggota Society Concordia, sebuah grup kaum elit pada masa itu, di mana anggotanya dari berbagai kalangan orang besar, baik para petinggi kolonial, militer, sampai para tuan tanah. Para kaum elit ini kerap berkumpul di Gedung Harmoni, sebuah gedung di mana pribumi dilarang keras memasuki tempat itu. Ini tertulis dengan jelas di dinding gedung yang juga terkenal sebagai rumah bola, karena terdapat sebuah meja biliar di dalamnya. Tulisan itu ditulis dengan kata-kata yang sangat menyakitkan, yaitu pribumi dan anjing dilarang masuk. Sementara itu, di luar sana, surat-surat kabar gencar memberitakan kasus pembunuhan Finche de Phoenix. Kasus ini jadi menyita perhatian publik. Penyelidikan polisi berlanjut. Lalu entah bagaimana caranya, polisi kemudian menemukan seorang centeng pribumi bernama Pak Silun. Setelah diinterogasi, Pak Silun mengaku bahwa dia dan dua anak buahnya lah yang membuang
mayat Finche ke sungai. Pak Silun mengaku bahwa ia dibayar menir Ginser Brinkman. Pak Silun mengatakan bahwa ia baru menerima persekot atau uang muka dari pekerjaan itu. Surat-surat kabar makin senang dengan berita ini dan terus-menerus memberitakannya. Sebagai tokoh elit dan kaya raya, terlebih dia adalah seorang Belanda, Ginser Brinkman berupaya melakukan pembelaan dengan bermacam cara. Ia masih menganggap bahwa ia bisa bebas dari kasus ini. Brinkman percaya bahwa seorang dengan posisi dan pergaulan di kalangan elit Society Concordia di Batavia, dia akan terhindar dari hukuman. Fakta baru kemudian muncul. Seorang PSK lainnya memberi kesaksian di pengadilan bahwa ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Finche the Phoenix memang dibunuh oleh Tuan Ginser Brinkman. Yang memberi kesaksian ini adalah Rauna atau Rosna, teman seprofesi Finche yang ketika malam kejadian mengintip peristiwa tersebut. Kemunculan Rauna atau Rosna sebagai saksi kemudian membuat arah muasal peristiwa menjadi jelas. Kecantikan Finche memikat Ginser Brinkman. Belanda satu ini adalah seorang pelanggan Finche the Phoenix. Kecantikan Finche the Phoenix, bunga rumah bordil Umar Ompong, membuat menir Ginser Brinkman tak sekedar menjadi pelanggannya. Anggota klub elit Society Concordia yang tempat kongkongnya di Gedung Harmoni itu juga menginginkan Finche menjadi miliknya sendiri. Menir Brinkman menginginkan Finche menjadi perempuan simpanannya dan tak boleh disentuh laki-laki lain. Keinginan Tuan Brinkman ternyata ditolak oleh Finche. Perempuan berdarah blasteran ini tak sudi menjadi wanita simpanan, meski tentu saja semua kebutuhannya terjamin oleh Belanda kaya raya itu. Finche memilih tetap menjadi pekerja seks komersial ketimbang menjadi wanita simpanan menir Brinkman. Penolakan ini membuat Ginser Brinkman tersinggung dan marah. Permintaan ini kemungkinan bukanlah yang pertama kali terjadi, dan malam itu terjadilah pertengkaran hebat antara menir Brinkman dan Finche the Phoenix. Pertengkaran terjadi semakin hebat, dan pada puncaknya Brinkman kemudian mencekik Finche hingga menemui ajalnya. Melihat Finche mati, Tuan Brinkman kemudian mencari centeng bayaran untuk membuang mayat Finche ke sungai. Mereka adalah Pak Silun dan dua orang anak buahnya. Tanpa mereka sadari, ada sepasang mata yang mengintip peristiwa pembunuhan itu. Dia adalah Rauna, atau versi lain menyebut namanya adalah Rosna. Dia adalah teman sesama pekerja seksual yang ketika peristiwa pembunuhan itu terjadi, kebetulan tengah berada di belakang rumah bordil Umar Ompong. Rauna yang mendengar kegaduhan orang bertengkar, diam-diam mengintipnya. Perempuan inilah yang kelak menjadi saksi kunci pembunuhan Finche. Meski sudah ada saksi mata yang memberatkan, Ginser Brinkman tetap bersikukuh bahwa dia tidak bersalah. Brinkman masih percaya bahwa dia bisa lolos dari jerat hukum. Ginser Brinkman dibela seorang pengacara terkenal Belanda bernama Hurweg. Ia juga mencoba menyuap jaksa penuntut perdana Walter Freyden sebesar 3.000 gulden. Lalu juga asisten jaksa dia suap sebesar 2.000 gulden. Mengetahui posisinya makin tersudut di pengadilan, Ginser Brinkman semakin gelisah. Ia terancam hukuman mati. Ginser Brinkman diadili oleh pengadilan Belanda yang berbeda dengan pengadilan untuk pribumi. Ia sudah mengeluarkan banyak uang, termasuk untuk pengacaranya, sebanyak belasan ribu gulden. Sebenarnya, hal semacam ini kemungkinan besar bukan hal baru. Ketimpangan hukum tentu saja pasti banyak terjadi,
ada banyak ketidakadilan hukum di sebuah negeri jajahan kolonial Belanda. Sebelumnya, jika ada kasus semacam ini, terutama jika itu melibatkan para pembesar atau para elit kolonial Belanda, dengan segala macam cara, pemerintah kolonial akan berusaha meredamnya. Nama baik seorang Belanda tentu dianggap lebih penting daripada seorang pribumi. Namun rupanya, hal itu tak berlaku pada kasus pembunuhan Vinci de Phoenix, seorang primadona rumah bordil di Betawi. Kim Serbrigman divonis hukuman mati. Hal ini membuatnya depresi. Ini ditulis oleh wartawan sekaligus seorang penulis, Rosihan Anwar, bahwa di dalam sel, sungguh ia tak bisa percaya bahwa seorang kulit putih yang kaya raya harus membayar dengan nyawanya sendiri karena membunuh seorang pelacur Indo. Dia lebih percaya pada teman-teman yang berpengaruh besar, namun ternyata leset. Hari eksekusinya kian mendekat, tak bisa dibendung. Dia menangis-nangis histeris. Pada akhirnya, Kim Serbrigman kemudian bunuh diri di dalam sel tahanan. Begitu yang ditulis oleh Rosihan Anwar dalam buku Sejarah Kecil Indonesia. Kasus Vinci de Phoenix mendapat perhatian sangat besar dari surat-surat kabar yang ada di Batavia dan surat-surat kabar di Pulau Jawa. Surat-surat kabar itu antara lain adalah surat kabar Het Nieuws van den Dag voor Nederlands Indie dan surat kabar terbitan Surabaya, Surabayasche Handelsblad. Kasus ini menjadi menarik dan terkenal bukan karena korbannya Vinci de Phoenix, seorang primadona rumah bordil yang cantik atau PSK dari kalangan atas. Kasusnya menjadi besar dan menarik karena amat jarang seorang petinggi Belanda bisa kalah di pengadilan. Para jurnalis era itu gencar memuat berita Vinci de Phoenix dengan bahasa yang sangat sensasional. Mereka berhari-hari, bahkan berminggu-minggu mengangkat peristiwa ini. Konon, ini merupakan tonggak awal munculnya jurnalisme kuning. Jurnalisme kuning adalah jurnalisme dengan judul berita yang sangat bombastis, tetapi isinya tidak substansial. Jurnalisme kuning hanya bertujuan meningkatkan penjualan. Oleh karena itu, mereka sering dituduh sebagai jurnalisme yang tidak profesional dan tidak beretika. Begitu yang ditulis oleh Wikipedia. Peristiwa Vinci de Phoenix juga mengilhami para penulis. Mereka mengadaptasinya sebagai cerita dan menjadikannya sebagai buku. Penulis-penulis tersebut antara lain adalah Tan Bun Kim. Pengarang satu ini menulis novel berdasarkan kisah Vinci de Phoenix. Buku ini berjudul Vinci de Phoenix atau Jadi Korban dari Cemburuan. Buku ini terbit pada tahun 1915 atau sekitar 3 tahun setelah peristiwa itu terjadi. Pada tahun 1916, Tan Bun Kim kembali membuat buku berdasarkan kisah yang sama. Buku tersebut berjudul Syair Nona Vinci de Phoenix, dan sekalian ia punya korban yang benar terjadi di Betawi antara tahun 1912 hingga 1915. Selain Tan Bun Kim, ada lagi penulis Tionghoa lainnya yang menulis tentang Vinci de Phoenix. Dia adalah Cheong Kun Bi. Buku ini diberinya judul Nona Vinci de Phoenix. Buku ini juga diterbitkan pada tahun 1915. Tragedi Vinci juga ditulis seorang pengarang Belanda, yaitu Peter van Zonneveld. Buku tersebut berjudul The Mort of Vinci de Phoenix and Indies Tragedy. Penulis dan wartawan Indonesia Rosihan Anwar mencatat kisah Vinci de Phoenix dalam bukunya yang berjumlah 4 jilid berjudul La Petite Histoire Indonesia atau Sejarah Kecil Indonesia. Sastrawan Pramudia Anantatur konon
menyisipkan sedikit kisah Phoenix dalam jilid keempat tetralogi Bumi Manusia, yaitu Rumah Kaca. Hanya saja, Pramoedya Anantatur menyamarkan nama Vince de Phoenix menjadi Rince van der Rohe. Menurut Patrick Matanasi, dalam tulisannya di Tirto ID berjudul Skandal Asusila Orang Belanda di Zaman Kolonial, prostitusi yang melibatkan perempuan-perempuan Indo-Belanda bukan hal baru. Patrick Matanasi merujuk buku karya Henrik Niemeyer berjudul Batavia, Masyarakat Kolonial Abad 17. Buku ini mencatat beberapa pelacur berdarah campuran Portugis pada abad 17.